Yes, mantap! Akhirnya keinginan dan doa publik terwujud. Ole Romeni sudah resmi. Bukan lagi bersalaman, melainkan tunjuk kamera bersama Erick Thohir untuk bela timnas Indonesia. Ole Romeni sudah geram dan tidak sabar turun ke lapangan bermain bantu timnas Indonesia saat nonton pertandingan laga lawan Jepang kemarin. Coba saja kalau saya turun ke lapangan dan bermain. Skor mungkin menjadi 4-4, maksudnya seri, ujar Ole Romeni. Lalu FIFA secara mengejutkan memberi hadiah ke Erick Thohir dan ke timnas Indonesia. Ole Romeni boleh langsung dinaturalisasi tepat siang hari ini di Jakarta dan langsung akan masuk ke skuad Garuda untuk bermain melawan Arab Saudi pada tanggal 19 esok. Ini jadi harapan terbesarku. Tetapi memang kabarnya Ole Romeni sudah fix akan dinaturalisasi. Sudah foto bersama Erick Thohir dan tinggal tunggu tanggal main saja. Penasaran bagaimana pernyataan sebenarnya FIFA mengenai Ole Romeni? Temukan jawabannya hanya di sini. Bocor. Informasi A1 dari manajer PSSI khusus penonton setia channel ini. Ternyata tidak hanya Ole Romeni. Ada pemain keturunan Grade A lain yang menonton pertandingan Indonesia versus Jepang kemarin bersama Ole Romeni. Tetapi masih disembunyikan oleh negara dan PSSI. Inisialnya adalah MJ dan akan segera dinaturalisasi bersama dengan Ole Romeni di Jakarta paling cepat besok siang. Ini jadi harapanku. Di sisi lain ini dia para pemain keturunan Grade A kelas Eropa yang sudah jalani proses berkas ke PSSI dan akan segera dinaturalisasi berbarengan dengan Ole Romeni. Kira-kira siapa ya pemain yang berinisial MJ ini? Penasaran? Temukan informasi lengkapnya hanya di sini. Erick Thohir marah besar. Sudah wajar. Ketua Umum PSSI belak-belakan marah besar ke Shin Tae-yong dan akan benar-benar evaluasi Shin Tae-yong tanpa ampun kali ini. Erick Thohir akui kecewa berat dan kabarnya akan turuti permintaan publik untuk geser posisi Shin Tae-yong ke asisten pelatih dan ambil mantan pelatih Belanda Grade A yang kelasnya sudah bermain di Liga Eropa, yaitu Giovanni van Bronckhorst. Ini jadi harapan dan keinginan publik saat ini. Di sisi lain, begini pernyataan kecewa berat Erick Thohir ke Shin Tae-yong dan pertimbangkan bawa pelatih Belanda ke Indonesia untuk melawan Arab Saudi. Kira-kira siapa ya pelatih Belanda yang akan dibawa oleh Erick Thohir? Penasaran? Begini penjelasan lebih lengkapnya. Wow! Gemparkan satu dunia. Begini pernyataan Giovanni, mantan pelatih Belanda yang ingin bela timnas Indonesia. Dikonfirmasi oleh Giovanni, dia ingin segera gantikan Shin Tae-yong di Indonesia. Sebab Shin Tae-yong dibilang tidak bisa memanfaatkan pemain-pemain bintang Eropa yang sudah dinaturalisasi oleh PSSI dan ingin bela timnas Indonesia. Mereka adalah pemain bintang Eropa. Kenapa Shin Tae-yong tidak bisa memaksimalkan potensi mereka? Bukan seperti ini harusnya taktik jika para pemainnya adalah pemain Eropa, ujar Giovanni. Ini jadi harapan saya, tetapi di sisi lain inilah kandidat kuat para pelatih Grade A elite Eropa yang akan melatih Indonesia untuk gantikan Shin Tae-yong. Ada yang sudah siap dikontrak oleh PSSI loh. Kira-kira siapa ya orangnya? Penasaran? Temukan informasi lengkapnya hanya di sini. Hah? Ada apa ini sebenarnya? Usai timnas Indonesia dibantai habis Jepang, Shin Tae-yong konflik dan hampir berantem dengan Wak Haji Ragnar Oratmangoen. Shin Tae-yong malah salahkan Ragnar setelah usai pertandingan melawan Jepang. Ada apa ini? Kok malah saling nyalahin sih? Untungnya Ragnar dengan sabar menangani dan meminta maaf karena dirinya tidak bisa cetak gol ketika ada peluang yang sangat besar di depan gawang.
Iya, memang salah saya karena tidak bisa mengambil peluang gol itu, saya minta maaf, ujar Ragnar. Shin Tae-yong malah salahkan Ragnar. Parah sekali ini. Apakah ada sesuatu antara Shin Tae-yong dan para pemain timnas? Penasaran kan? Begini informasi selengkapnya. Ini ada apa lagi? Shin Tae-yong kesal dengan publik yang menanyakan Eliano kenapa tidak dimainkan dan masuk skuad. Apakah dicoret? Shin Tae-yong langsung konfirmasi dan blak-blakan berikan alasan Eliano Reijnders dicoret. Saya tidak butuh pemain seperti Eliano, dia tidak masuk dalam skema permainan saya, jadi saya tidak butuh, ujar Shin Tae-yong. Publik auto kesal dan kasihan ke Eliano. Sebenarnya ada konflik apa antara Eliano dan Shin Tae-yong? Sudah 2 kali dicoret dari timnas Indonesia. Kira-kira kenapa ya? Mari kita bahas hanya di sini. Wow, gila. Pernyataan mengejutkan pelatih timnas Arab Saudi usai melihat pertandingan Indonesia versus Jepang kemarin. Herve Renard gemparkan dunia dengan pernyataannya yang ingin bantai habis timnas Indonesia di kandang Indonesia dengan skor 5-0 tidak berbalas. Berani-beraninya dia rendahkan timnas Indonesia, ngajak ribut. Belum tahu grande Indonesia sengeri apa. Kita lawan. Ini jadi harapanku. Di sisi lain, begini pernyataan Herve Renard jelang lawan timnas Indonesia di kandang. Begini informasi selengkapnya. Pastikan kalian simak terus beritanya sampai habis. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Bukan lagi salaman tapi menunjuk, Erick Thohir fix proses naturalisasi oleh Romani untuk timnas Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir mengganti gayanya. Dia bukan lagi salaman tapi menunjuk untuk menandakan dimulainya naturalisasi pemain buat timnas Indonesia. Erick Thohir dan Ole Romani sama-sama menunjuk ketika berpose di akun media sosial Erick Thohir mengisyaratkan Ole Romani sedang menjalani perpindahan kewarganegaraan untuk membela timnas Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terdekat. Timnas Indonesia bakal meladeni perlawanan timnas Arab Saudi dalam matchday ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Timnas Indonesia dalam posisi terjepit untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Sebab tim berjulukan Garuda itu terbenam di dasar klasemen grup C dengan 3 poin dari 5 partai. Sekali beda gaya. Dengan menyisakan 5 pertandingan termasuk melawan Arab Saudi beberapa hari lagi, kita perlu keyakinan yang sama untuk mewujudkan mimpi besar kita bersama, ujar Erick Thohir. Harapan itu masih ada untuk kita yang mau berjuang sepenuh hati. Terima kasih Ole yang tetap percaya dengan cita-cita timnas Indonesia tampil di Piala Dunia, imbuhnya. Ole Romani telah tiba di Jakarta pada beberapa hari lalu dan turut menyaksikan saat timnas Indonesia dibantai Jepang 0-4 di SUGBK pada Jumat (15 November 2024). Ole Romani adalah striker dambaan yang dicari-cari timnas Indonesia. Bersama FC Utrecht di musim ini, pemain berdarah Medan, Sumatera Utara, itu mencetak 2 gol dari 10 penampilan. Ole Romani kemungkinan baru akan bisa membela timnas Indonesia dalam periode FIFA Matchday pada Maret 2025 dengan perhitungan proses naturalisasinya berjalan lancar.
Pemain keturunan yang dijagokan jalani proses naturalisasi setelah Ole Romanyi, nomor 1 sudah urus berkas. Romanyi segera menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Diperkirakan ia akan debut pada pertandingan melawan timnas Australia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Maret 2025. Lalu ini dia beberapa pemain yang akan susul oleh Romanyi untuk segera dinaturalisasi. Nomor 1 ada Pascal Struijk, back Leeds United ini memang memiliki darah Indonesia. Namun Struijk hingga saat ini belum menyatakan minat berkostum merah putih. Pesepak bola berusia 25 tahun itu juga tak kunjung mendapatkan panggilan dari timnas Belanda maupun Belgia. Alhasil, Struijk masih sangat bisa untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Selanjutnya ada Miliano Jonathans. Pesepak bola Vitesse Arnhem ini diketahui memiliki darah keturunan Indonesia. Ia diyakini merupakan keturunan marga Jonathans, salah satu dari 12 marga Belanda yang menghuni kota Depok di masa lampau. Sang gelandang diketahui masih berusia 20 tahun. Keluarga disebut-sebut mendukung penuh bila Jonathans bersedia dinaturalisasi menjadi WNI. Dan yang paling kuat rumornya adalah Jairo Riedewald. Pemain satu ini sudah santer diberitakan untuk dinaturalisasi dalam beberapa bulan terakhir. Namun Riedewald tak kunjung memulai proses menjadi WNI. Pesepak bola Royal Antwerp ini dapat menjadi tambahan berharga. Riedewald yang memiliki darah keturunan Maluku mampu diturunkan di beberapa posisi terutama lini belakang dan tengah. Ini dia beberapa pelatih asal Belanda yang bisa jadi pengganti Shin Tae-yong di timnas Indonesia jelang lawan Arab Saudi nanti. Pelatih asal Belanda yang bisa jadi pengganti Shin Tae-yong di timnas Indonesia akan dibahas di sini. Salah satu di antaranya adalah pelatih yang punya darah keturunan. Timnas Indonesia akan segera menghadapi Piala Asia 2023 pada Januari-Februari 2024. Ajang ini berpotensi menentukan masa depan Shin Tae-yong. Banyak pemain timnas Indonesia yang berdarah campuran Belanda dan berkarier di negeri kincir angin. Setidaknya ada 5 pelatih asal Belanda yang bisa menggantikan Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Salah satunya yang rumornya paling kuat adalah Giovanni van Bronckhorst. Giovanni van Bronckhorst merupakan pemain legendaris timnas Belanda. Setelah pensiun, Van Bronckhorst menjadi pelatih. Namun, kini Van Bronckhorst sedang menganggur. Terakhir kali dia menangani Glasgow Rangers yang telah ditinggalkan olehnya sejak November 2022. Van Bronckhorst memiliki darah keturunan Indonesia, tepatnya Maluku. Mungkin saja dia tertarik untuk menangani timnas Indonesia jika PSSI mampu membujuk. Timnas Indonesia dipermalukan Jepang. Shin Tae-yong salahkan Ragnar Oratmangoen atas kekalahan kemarin. Ada apa sebenarnya? Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengakui kemenangan yang diraih timnas Jepang pada laga malam ini. Tim berjuluk Samurai Biru tersebut sukses mempermalukan skuad Garuda dengan skor 0-4 di SUGBK Senayan, Jakarta, Jumat dalam kurung 15 November 2024. Saya mengucapkan selamat kepada timnas Jepang dan pelatih kepalanya Moriyasu, kata Shin Tae-yong dalam sesi post-match press conference. Mulai dari FIFA ranking, semua sisi memang kita kalah. Padahal kita mempersiapkan pertandingan ini dengan kerja keras yang sangat baik. Sangat disayangkan hasilnya seperti ini, sambungnya. Shin Tae-yong pun menyebut salah satu faktor kekalahan skuad Garuda pada laga ini karena Ragnar Oratmangoen yang tak bisa memaksimalkan peluang menjadi gol. Seperti diketahui, Ragnar memang pada awal babak pertama mendapatkan peluang 1 lawan 1 dengan kiper Jepang Zion Suzuki.
Di awal kita dapat peluang yang sempurna, namun tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Ragnar, itu yang jadi penyebab kita kalah, ujar Shin Tae-yong. Mungkin yang jika kita bisa mencetak gol lebih dulu, hasilnya pasti berubah. Namun saya tidak mau beralasan karena kita kalah, saya akan melakukan evaluasi dan mempersiapkan pertandingan berikutnya dengan lebih baik lagi, terangnya. Erick Thohir evaluasi Shin Tae-yong setelah timnas Indonesia di posisi bawah kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Ketua PSSI Erick Thohir berencana untuk melakukan evaluasi terhadap pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong setelah hasil yang kurang memuaskan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini timnas Indonesia terjebak di posisi juru kunci klasemen sementara grup C dengan hanya mengantongi 3 poin dari 5 pertandingan yang telah dilakoni. Tim yang dijuluki Garuda ini belum berhasil meraih kemenangan di grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Rizky Ridho dan rekan-rekannya mengalami 2 kekalahan serta 3 hasil imbang. Padahal timnas Indonesia sempat menunjukkan performa yang menjanjikan di awal grup C, di mana skuad Garuda berhasil menahan imbang 2 tim yang telah berpengalaman di Piala Dunia, yaitu timnas Arab Saudi dan timnas Australia. Erick Thohir menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap semua pelatih. Semua coach pasti dievaluasi, tidak hanya coach Shin Tae-yong. Barusan Coach Mochi bisik-bisik izin terbang ke Laos untuk membawa timnas putri. Jadi semua kami evaluasi, ujar Erick Thohir. Hal ini menunjukkan komitmen manajemen untuk meningkatkan performa timnas Indonesia di kancah internasional, baik untuk tim senior maupun tim usia muda. Diharapkan dengan evaluasi ini, timnas Indonesia dapat berbenah dan tampil lebih baik di pertandingan-pertandingan mendatang. Saya bertanggung jawab dengan prestasi yang dicapai PSSI sampai hari ini. Tentu pertandingan hari ini mohon maaf kalau mengecewakan hasilnya. Saya tahu euforia masyarakat sangat luar biasa, tetapi kembali saya mohon ini belum selesai, ucap Erick Thohir. Shin Tae-yong belak-belakan alasan coret Eliano Reijnders dari laga timnas Indonesia versus Jepang. Netizen dibuat heran dengan keputusan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong yang tak membawa Eliano Reijnders saat melawan Jepang. Ternyata ada alasan yang membuat STY tak memainkan Eliano Reijnders, dan salah satunya karena ia merasa pemain PEC Zwolle itu masih kesulitan masuk ke skuad timnas Indonesia. Seperti diketahui, Eliano merupakan salah satu pemain keturunan baru yang dinaturalisasi membela timnas Indonesia. Tercatat pemain PEC Zwolle itu sudah dipanggil ke skuad Garuda sebanyak 3 kali. Eliano menjalani debutnya saat melawan Bahrain. Namun setelah itu dia dicoret dari skuad saat menghadapi Cina pada matchday keempat grup C. Tidak sampai di situ saja, adik dari Tijani Reijnders itu kembali dicoret saat timnas Indonesia kalah telak 0-4 dari Jepang. Laga itu dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Usai laga, Shin Tae-yong pun angkat bicara terkait tidak masuknya kembali Eliano ke dalam skuad Garuda. Juru taktik asal Korea Selatan itu jujur-jujuran kalau pemain versatile itu masih cukup kesulitan untuk masuk skuad karena dirasa kualitas permainannya belum baik. Soal Eliano tidak dapat masuk ke skuad karena menurut saya belum baik, ujar Shin Tae-yong dalam sesi jumpa pers usai pertandingan melawan Jepang. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Pelatih timnas Arab Saudi, Hervé Renard, targetkan Arab raih 3 poin saat lawan timnas Indonesia di GBK.
Pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin menarik perhatian, terutama laga antara Arab Saudi melawan Indonesia yang akan digelar pada 19 November 2024. Pelatih Arab Saudi Hervé Renard menyatakan tekad kuat untuk meraih kemenangan dan membawa timnya melangkah lebih dekat ke target besar, yakni lolos ke Piala Dunia. Dalam pertandingan terakhir, Arab Saudi menunjukkan kemampuan bertahan yang solid. Namun Renard mengakui bahwa lini serang masih perlu peningkatan. Secara keseluruhan kami telah memberikan performa bagus. Kami bertahan dengan sangat baik, tetapi kurang maksimal saat menyerang. Kami harus lebih fokus dan tampil lebih baik lagi pada laga berikut, ujar Renard. Evaluasi ini menjadi petunjuk bahwa strategi penyerangan akan menjadi perhatian utama jelang laga menghadapi Indonesia. Arab Saudi, yang dikenal memiliki pemain berkualitas, diprediksi tampil lebih agresif untuk mencetak gol. Arab Saudi memiliki target besar, yaitu kembali tampil di panggung dunia dengan lolos ke Piala Dunia 2026. Ambisi ini tercermin dari pernyataan Renard yang percaya diri dengan skuadnya. Media Cina gelisah lihat timnas Indonesia punya Max Hilgers, desak CFA naturalisasi gelandang Ajax. Media Cina tampaknya mulai gelisah melihat kemajuan timnas Indonesia dengan kehadiran sejumlah pemain naturalisasi. Timnas Indonesia akan bertandang ke markas timnas Cina pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tepatnya, kedua tim akan saling berhadapan dalam matchday ketiga grup C putaran ketiga pada 15 Oktober 2024. Pada laga tersebut, timnas Indonesia berpotensi diperkuat oleh dua pemain keturunan anyar. Mereka adalah Max Hilgers dari FC Twente dan Liano Reijnders yang memperkuat PSC Zwolle di Liga Belanda. Keduanya dijadwalkan menjalani sumpah WNI pada Senin (30 September 2024) sebelum melalui proses pindah federasi. Apabila tidak ada kendala, mereka kemungkinan besar akan memperkuat skuad Garuda di laga melawan Cina. Kedatangan Hilgers dan Liano akan menambah panjang daftar pemain keturunan di tim asuhan Shin Tae-yong itu. Langkah cepat PSSI dalam menaturalisasi pemain keturunan turut mendapat sorotan media Cina, Soho.